Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dan ulama lainnya menjelaskan, siapapun yang kepingin ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam tiap tahapan ini harus memenuhi syarat dan ketentuannya. Bahasa iklannya, syarat dan ketentuan berlaku. Misalnya kita murojaah apa yang pernah kita sampaikan sebelum ibadah. Contoh, sakderenge ngayambes, sakderenge osop, napa osop niki? Poso, sakderenge ngelampai ibadah napa kemawon. Ketika kita akan melakukan ibadah, pasti harus dipenuhi dua hal. Yang pertama al-ilmu, dan yang kedua adalah at-tazkiyah. Yang pertama apa? Al-ilmu. Yang kedua at-tazkiyah. Nomor setunggal al-ilmu. Kedah netepi ilmu nih. Sakderenge salat harus paham syarat salat, syarat sah salat, syarat wajib salat, rukune salat, mubtilatus salat napa kemawon yang membuat salat kita batal. Sunnah-sunnah sholat, sebelumnya rukun-rukun sholat, semuanya harus dikuasai. Demikian juga kita melakukan apapun, ibadah puasa, ibadah haji. Makanya kemudian ada yang disebut dengan pelatihan manasik haji. Pelatihan manasik haji. Jenengan dongaaken mugi-mugi mboten siyos mundak 29 juta. Kalau bingung badhe ngedol napa malih niki gimana? Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ada pelatihan manasik haji. Kenapa? Karena memang orang yang mau melakukan ibadah harus memenuhi ilmunya. Asy-Syaikh Ahmad Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat, beliau mengatakan, waman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la balu. Siapa orang melakukan ibadah kok tidak berdasarkan ilmu, ibadai boten dielmoni, mardudatun la tuqbalu, maka ibadahnya akan ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini pentingnya fikih, fasolatan, mabadik fikhiyah, permulaan fikih. Ada takrib, ada fathul qarib, ada fathul mu'in. Insya Allah kabar gembiranya mangketan pandan landung TPG selain mengkaji Al-Quran juga mengkaji ilmu fikih. Kita ajak anak-anak kita memantapkan keilmuan fikih. Jangan sampai kemudian wudhu sikute sik garing, ojo sampai kemudian wudhu masih ada anggota wudhu yang tidak tersentuh air. Jangan sampai nak-kanak children kita itu tidak bisa membedakan antara membasuh dengan mengusap. Jangan sampai mereka ketika sholat boten semerap rukun syaratnya sholat. Jangan sampai mereka tidak paham tumak ninah, wanter sembayange ngepir-ngepir, gak jelas ruku'e, gak jelas iktidale, gak jelas sujude. Sampai saking bantere dirapel sami Allahu Akbar, tidak tahu tumak ninah. Belajar fikih. Ada ibadah yang sah sekaligus diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ada ibadah yang sah tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ibadah sah kok tidak diterima oleh Gusti Allah? Wonten ibadah sah secara fikih sudah terpenuhi, tapi mboten diterami dening Gusti Allah. Mengapa? Ternyata tidak lillahi ta'ala misalnya. Makanya kata Imam Ghazali, persiapkan sebelum ibadah. Yang pertama al-ilmu, yang kedua at-tazkiyah, penyucian jiwa. Hanya semata ibadah ini kita persembahkan kepada Gusti Allah. Tiap ibadah mesti wonten redaksi lillahi ta'ala. Badhe salat usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman
lillahi ta'ala. Badhe siam nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardan lillahi ta'ala. Melebet masjid niat iktikaf bismikallahumma ahya wa bismika amut lillahi ta'ala. Nawaitul iktikafa fi hadal masjidi ma dumtu fihi sunnatan, mesti wonten lillahi ta'ala. Ini menunjukkan lillahi ta'ala niki penting. Keranten mangke lek mboten lillahi ta'ala jatuhnya lillahi ta'ala. Tak oleh panapa. Ya kalau sholat moro mboten diterami nggih rugi, tapi mbok rugine mboten sepira. Coba seandainya haji pun bayar swidak songo meh 70 juta. Dereng selametane jangkep 100 juta. Antrine puluhan tahun. Antrine welasan tahun. Kalau kemudian ternyata hajinya tidak lillahi ta'ala, rugi nunggu sekian puluh tahun, rugi sekian puluh juta. Haji ini mboten lillahi ta'ala, keranten niate tidak tulus semata karena Gusti Allah. Wonten kepanjen niku wonten cerita, wonten tiang wangsul haji wonten bannere. Nang ngarepe omahe ana bannere, selamat datang dari tanah suci. Bapak Haji Fulan, Ibu Hajah Fulana, dalam kurung peserta haji ONH plus. Sak plus-pluse mlebu pisan. Nggih mugi-mugi tetep lillahi ta'ala. Dua ini kita penuhi ketika kita belum melakukan ibadah. Maqablal ibadah kita membutuhkan dua. Yang pertama napa kalau wau? Lali. Nomor loro sube. Nomor setunggal napa kalau wau? Ilmu. Yang kedua tazkiyah, menyiapkan mental, menyiapkan hati tanpa pamrih, bukan karena pujian, tidak dipamerkan, tidak untuk mencari popularitas, tidak untuk mengejar pujian,